Lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya masih ada kelanjutannya sama yang dulu, dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi kemarin terhenti di contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soal perkalian vektor. Itu materinya. Contoh soal perkalian vektor. Contoh yang pertama. Nah, yang keberapa? Ketiga ini ya berarti. Alhamdulillah yang ketiga ya. Ini ada vektor A-nya 2, 1, min 3. Kemudian ada vektor B, 4, min 2, 5 ya. Ini model soalnya berarti segitiga ya ini ya. 4 min 2. Nah, kamu dalam segitiga ini kamu ditanyakan hasil dari ini. Hasil dari AB kemudian dikali BC. Nah, ini juga sederhana ya, hasil kali AB dikali BC. AB itu berarti B min A. Oke. Kemudian ini berarti C min B. Nah, ini kan kita dari titik A kita punya vektor A. 2, 1, min 3. Punya vektor B. Itu kan? 4, min 2, 5. Punya vektor C. Min 1, 4, min 2. Dah. Kita cari B min A. B-nya tulis dulu 4, min 2, 5. Min A. 2, 1, min 3. J-nya plus. Dikali C. Min 1, 4, min 2. Dikurangi B. 4, min 2, 5. Kita kali 2, min 3, 8. Kemudian min 5 ya. 6, min 7. Oke. Kita hitung biasa ya. Ini bukan vektor, hasilnya skalar. Jangan lupa atas sama atas min 10, tengah-tengah, kemudian ini min 56. Min 28, 28, 38, 78, 84. Min. Nah, gitu ya. Ke soal berikutnya, nomor 4. Sekarang yang ada hubungannya dengan sudut. Misal ya, ini misal diketahui langsung panjang. Kalau ada hubungannya sama sudut itu pasti ada panjangnya. Vektor V-nya 6. Kemudian sudut. Nah, sudut antara UV-nya adalah 120 derajat. Kamu ditanyakan U dot V. Sekarang U dot V pakai rumus. U dot V itu panjang U kali panjang V cos sudutnya ya. Di sini sudutnya adalah theta, gitu ya. Karena sudutnya theta, berarti ini kita kali dulu hasilnya apa ya? Kita kali hasilnya dari U-nya 4, kemudian apa lagi tuh? V-nya 6, terus sudutnya 120. 24 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cos 120 itu berapa? Dia di kuadran berapa? Kuadran 2 berarti 180 kurangi 120. Nah, berarti cos 60 ya. Tapi karena kuadran 2 dia harus negatif. Oke. Berarti 24 kali min setengah, min 12. Gitu ya. Jadi memang kuadran 1 itu yang positif siapa? Kita bisa pakai ini kan. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Ini semua sin, all sin tan cos. Nek saya gitu ya. Ada yang semua sindikat tangan kosong, cotan sial, itu juga bisa. Tapi kalau saya biasanya semua all sin tan cos. Gerakannya ke sini ya. Ini 0, ini 90, 180, 270, 360. Ini mengulang ya, nggak apa-apa. Kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, misal diketahui sudut lagi.
Sudutnya apa? Kita pakai ini, diketahui panjang U. Ini berarti contoh kelima ya. Diketahui panjang U-nya adalah 2 / 3. Kemudian panjang V-nya adalah 5. Kita taunya tangen. Tangen sudutnya antara UV itu ternyata 3/4. Kamu nyari U kali V. Ini jelas kita pakai U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Kita pakainya itu karena diketahuinya sudut. Walaupun sudutnya bukan sudut langsung tapi tangan, tetap itu sudut gitu ya. Panjang U-nya 2/3, panjang V-nya 5. Nah, kita harus nyari cosnya. Cosnya dapat dari mana? Diketahui tangen theta itu 3/4. Ada hubungan antara tangen, sin, dan cos. Jadi saat ada tangen pasti ada cos, pasti ada sin. Itu sudah otomatis. Nah, kita bisa pakai segitiga, di mana segitiga yang kita maksud adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau sudutnya itu di sini ya harus lancip ya, nggak boleh di sini karena di sini pasti siku-siku. Itu tangan itu desa, depan samping ya, depan. Nah, ini depannya. Depannya 3, sampingnya 4. Nah, ini kenapa nggak samping? Ini kalau kamu duduknya tegak otomatis jadi miring. Ini mi. Nah, miring itu sisi yang paling panjang. Kalau kita pakai Pythagoras itu diperoleh dari 3 kuadrat 4 kuadrat sama dengan 5 ya. Nah, maka kita mencari cos theta itu rumusnya samping miring. Nah, samping miring, sampingnya 4, miringnya 5. Di sini sudah pasti kuadran 1 ya, karena sudutnya lancip. Nah, kalau tidak di kuadran 1, kita mempertimbangkan kuadran tadi. Sekalian kalau sinnya itu demi ya. Nah, ini tambahan saja karena memang penting ya. Jadi ini saling terkait untuk trigonometrinya. Kelas 1 apalagi itu jadi dasar untuk kelas-kelas berikutnya. Berarti cosnya berapa? Cosnya 4/5. 5-nya coret 8/3 gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal yang ada hubungannya dengan sudut. Nah, misalnya soal yang ke-6 itu ada vektor U. Vektor U-nya adalah 4-2. Kita pakai di R2 ya. Kemudian -1,3 itu vektor V-nya. Kamu langsung pertanyaannya sudut antara U dan V. Jadi karena ini pertanyaannya sudut, sudah otomatis kamu pakai rumus tadi karena cuma satu. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Atau kita bisa langsung ke cos theta sama dengan U dot V panjang U kali panjang V. Itu boleh. Setelah kita pakai ini berarti cos theta U-nya masuk 4-2 dikali V-nya -1,3. Nah, masih ingat panjang? Panjang itu rumusnya akar ya. Akar dikuadratkan 4 kuadrat -2 kuadrat. Ini juga akar -1 kuadrat 3 kuadrat ditambah ya. -4 -6. Nah, yang bawah 16 tambah 2 akar 20. Tambah 4, maaf. Ini 1 ditambah 9, 10. Itu ketemunya berapa ini? -10. Ini akar berapa ini? Akar 200. 200 itu 10 akar 2. Coret ya. Nah, ini kalau kita selesaikan harus dirasionalkan. Akar 2, akar 2. Tidak boleh ada akar di bawah. Berarti -setengah akar 2. Nah, cos berapa yang setengah akar 2? Itu sebenarnya kalau dilihat di tabel tadi itu cos 45. Ya kan? Cuma ini negatif. Nah, karena negatif berarti dia kuadran 2. 180 min 45. Berarti cos 135. Otomatis tetanya adalah 135. Nah, sudutnya 135 derajat. Gitu ya. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya mungkin ada kaitannya dengan tegak lurus ya.
Dari tadi kan belum ada yang tegak lurus. Nah, coba di sini diketahui pakai R2 lagi. Vektor U-nya 4 min 2. Dihilangkan saja, ditutup biar sedap dipandang ya. Ini ada vektor U, kemudian vektor V lagi 5A. Kemudian diketahui jika ya, jadi ada pernyataan U itu tegak lurus. Jadi ada keterangan tegak lurus ya. Kemudian kamu mencari variabel yang tidak tahu di situ, yaitu A. Karena tegak lurus U tegak lurus V, berarti U dot V sama dengan 0. Itu sudah pasti ya. Penjelasannya tadi kemarin di video sebelumnya itu sudah ya. Oke, kita selesaikan. Berarti 4 min 2 dikali 5A sama dengan 0. Perkalian atas 20, bawah 2A digabung. Udah 2A nya 20, A nya ketemu 10 gitu ya. Nah, kita ke contoh lagi, kalau mau boleh contoh ke-8. Contoh ke-8 ini ada pernyataan soal seperti ini. Jadi ada vektor-vektor yang menyebabkan A, B, C itu di R3. Kemudian kita diketahui lagi A, B, C itu saling tegak lurus. Berarti pernyataan saling tegak lurus itu hasil kalinya sama dengan 0 gitu ya. Di sini kalau pertanyaannya seperti ini. Diketahui A, panjang A itu sama dengan 5. A plus B nya sama dengan 13. Nah, kamu nyari panjang B. Itu ya. Nah, kita pakai apa di sini? Nah, mungkin ini yang tidak ada di tadi ya. Kita mencari panjang A, kemudian ada panjang B tidak ada, tapi ada keterangan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 gitu ya. Kita bisa pakai ini, A plus B panjang ya, berarti kita pakai akar gitu. Panjang A kuadrat, panjang B kuadrat ya, min 2AB gitu kan. Ya, cos theta. Nah, pertanyaannya gini, saat diketahui AB-nya mempunyai sudut 90, berarti ini kan 0 ya. Berarti hilang nanti otomatis. Hilangnya bagaimana? A plus B, ini plus ya, itu langsung akar panjang A kuadrat panjang B kuadrat. Nah, ininya hilang. Nah, mungkin ini yang jadi tambahan yang mungkin di materi sebelumnya tidak ada. Ini panjang A plus B itu 13 ya. 13 kuadrat. Ini di akar dari 5 kuadrat tambah panjang B kuadrat. Nah, kita nggak tahu. Otomatis ini dikuadratkan 25 tambah panjang B kuadrat. Panjang B kuadrat itu 144. Nah, ini pindah ya nanti ya. Ketemu panjang B-nya 12. Kenapa nggak negatif? Padahal di sini kuadrat. Karena panjang nggak mungkin negatif. Gitu ya. Itu untuk beberapa contoh. Nanti bisa dipelajari soal yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.